Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Dalam episode kedua dari seri Purifying Hope, kita akan belajar tentang menetap di dalam harapannya. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28 dan 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 2 dan 3. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Inilah yang dikenal sebagai purifying hope, yakni setiap orang percaya mengambil keputusan untuk menguduskan diri mereka setiap hari dari kecemaran dunia karena kita sedang mengharapkan, menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Pengharapan akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya ini disebut di dalam ayat yang ke-28 dan juga di dalam 1 Yohanes 3:2 tadi. Kita diperlihatkan seperti apa keadaan orang percaya kelak, yakni kita akan menjadi sama seperti Kristus. Sebuah kabar baik, satu hal yang luar biasa. Kita punya keyakinan penuh dan tidak usah malu, tidak perlu takut pada waktu Kristus datang menyatakan dirinya. Inilah hari kemuliaan itu. Saat ini kita sedang menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kalau gitu apa yang harus kita lakukan? Ayat 3 memberikan kepada kita penjelasan. Dikatakan kita menyucikan diri, hidup dalam pengudusan dan kebenaran. Inilah sebenarnya yang kita kenal sebagai pengudusan progresif atau progressive sanctification. Artinya, dosa di dalam kehidupan kita itu makin lama makin menyusut. Tetapi kekudusan dan kebenaran makin lama akan makin bertumbuh, meningkat, melimpah. Sayangnya di dalam budaya yang saat ini cenderung mengagungkan hawa nafsu, kedagingan, berita pengudusan menjadi tergeser dari pembicaraan. Bahkan di gereja-gereja modern saat ini, berita itu sudah jarang sekali kita dengar khotbah tentang pengudusan hidup. Karena ini sudah tidak dianggap sebagai hal utama dalam kehidupan orang percaya. Saat ini bahkan sudah jarang sekali kita mendengar seorang pelayan Injil itu dikenal karena pengudusan hidup mereka. Kalau kita baca biografi hamba-hamba Tuhan pada abad ke-18, 19, mereka itu banyak dikenal, diungkapkan karena kekudusan hidup mereka. Kesediaan mereka untuk meninggalkan keduniawian. Tetapi sekarang yang kelihatan justru hampir sebaliknya. Justru banyak sekali orang-orang memancarkan keduniawian, yang penting populer, yang penting fasih lidah, yang penting eloquent, sanggup untuk berbicara dan meyakinkan banyak orang dengan teknik-teknik komunikasi. Sayang sekali, berita pengudusan adalah sebenarnya berita utama di dalam kehidupan kekristenan. Mandat dan panggilan kekudusan itu sudah jelas di Alkitab. Inilah yang harus kita usahakan sepanjang kita menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Kita dipisahkan, kita dikuduskan untuk pekerjaan dan kehendak Tuhan serta kerajaannya. Itu yang arti dikuduskan. Kita dipisahkan, hidup dengan standar tertentu dari firman Allah untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan kepentingan kerajaannya. Bagaimana kita bisa bertumbuh di dalam pengudusannya? 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 28 memberikan kita jawabannya. Maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Tinggallah sekarang.
Itu kuncinya. Dan ini sebuah kata perintah. Di dalam bahasa Yunaninya, kata meno adalah kata kerja perintah yang dipakai untuk kata tinggallah. Rasul Yohanes mau mengatakan, kalau kamu mau hidup di dalam pengharapanmu, bagaimana kamu menetap dalam pengharapanmu, tinggallah di dalam Kristus. Kamu harus tetap tinggal. Artinya tetap setia di dalam Kristus. Ini istilah yang sangat disukai oleh Rasul Yohanes, bahkan mungkin adalah istilah favoritnya. Karena kita bisa lihat kata ini berulang-ulang ditulis di dalam Injil Yohanes, di dalam surat Yohanes, atau bahkan di dalam Wahyu. Ya, kata meno di dalam bahasa Yunani, atau bahasa Inggrisnya kita katakan abide. Kata abide ini sendiri sudah jarang dipakai di dalam terminologi bahasa Inggris modern, karena ini adalah pemakaian bahasa Inggris lama. Abide, yaitu tinggal, tetap tinggal di dalam satu hal. Stay faithfully. Seperti perkataan pengajaran Yesus tentang pokok anggur, antara carang dan pokoknya. Hanya ketika dia tinggal pada pokok, carang itu bisa hidup dan bisa berbuah. Itu yang Tuhan mau mengatakan, tinggallah di dalam Kristus. Tinggallah di dalam pengharapanmu. Maka kamu akan melihat nantinya satu kemuliaan pada waktu hari kedatangannya. Kita tidak perlu malu, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu merasa hari kedatangan Tuhan seperti teror, tapi justru sebuah pengharapan akan kemuliaan. Karena tidak ada lagi selubung. Kita akan dinyatakan seperti Kristus adanya. Dengan kata lain, koneksi kita dengan Kristus jangan sampai putus. Kata koneksi di dalam terminologi modern ini begitu penting. Kemana-mana, kita selalu memastikan diri kita terkoneksi dengan internet. Supaya kita bisa mendapatkan informasi kapan saja, real time. Bagaimana koneksi kita dengan Kristus? Apakah kita kadang putus, kadang nggak jelas, kadang hilang signal, atau kita tetap memastikan koneksi kita apapun. Ingat ketika orang tuh berusaha untuk mencari signal, dia cari kemana? Dia naik ke gunung, dia naik ke bukit, dia naik ke atap rumah hanya untuk mencari signal. Apakah kita seserius itu mencari koneksi kita dengan Kristus Yesus setiap hari? Tetap setia, tinggal di dalam firman-Nya kepada terang Kristus. Artinya komitmen kita kepada firman, kepada pengajaran firman, komitmen kita kepada Injil yang sejati, komitmen kita kepada Kristus yang sesungguhnya. Karena sekarang banyak sekali gambaran Kristus yang tidak sesuai dengan kitab suci, yang dibuat oleh dunia, yang dibuat budaya Kristen modern, yang tidak sesuai dengan kitab suci. Bersediakah kita mau kembali kepada Kristus apa adanya? Karena berita Kristus pada waktu masa dia hidup di dunia ini sangat counter culture, sangat bertolak belakang dengan budaya pada saat itu. Dan hal yang sama dengan sekarang. Tetapi sebagai resikonya, mungkin kita akan dianggap sebagai orang yang tersisihkan, bahkan dianggap sebagai kamu udah ketinggalan zaman. Tetapi bila kita meninggalkan semua itu, meninggalkan ketaatan kita kepada firman, kepada Kristus, kepada Injil yang sejati, maka ketika Kristus menyatakan dirinya, Kristus akan mengatakan, siapa kamu? Aku tidak mengenal engkau. Tuhan tidak akan menerima kita. Sebaliknya apa yang terjadi? Enyahlah engkau. Penghakiman akan terjadi. Kematian kekal di neraka yang menjadi bagian kita. Sayang sekali. Begitu banyak orang-orang saat ini hanya mau menerima kekristenan yang seringkali mereka tidak saring. Yang penting keren, yang penting populer. Tetapi ujungnya ternyata bertolak belakang dengan firman Allah. Di tengah kita sedang menantikan pengharapan kedatangan Yesus, mari kita tinggal di dalam Kristus. Setia dengan pengajaran firman Tuhan yang benar. Mari kita sungguh-sungguh menginginkan dan dengan segenap hati kita untuk mengatakan, aku mau mempertahankan firman yang suci ini. Mungkin tidak akan banyak orang yang setuju, tetapi saya tahu ini benar di hadapan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk pertolongan Roh Kudus yang akan memampukan aku untuk tetap tinggal di dalam Kristus.
di dalam firman-Mu dan Injil yang sejati. Tolonglah aku untuk setia terhadap pengajaran firman yang benar dan melakukan itu dengan kesetiaan, dengan komitmen penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.